Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsali dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Administrasi Pendidikan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang konsep administrasi pendidikan. Nah, berbicara tentang administrasi pendidikan, ya ini pastinya sudah sering kita dengar di lingkungan pendidikan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah paham apa yang dimaksud dengan administrasi atau administrasi pendidikan, dan apa saja ruang lingkup administrasi pendidikan ini, dan kira-kira apa manfaat dan tujuan dibuatnya administrasi pendidikan ini? Nah, makanya ini akan kita bahas bersama. Oke, langsung saja. Yang dimaksud dengan administrasi adalah rangkaian kegiatan atau pekerjaan secara tulis-menulis, catat-mencatat, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan penting untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan hasil yang memuaskan. Nah, semua pola untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan, ia mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu rangkaian proses keseluruhan kegiatan yang dikerjakan bersama di dalam konteks pendidikan, yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaporan, dan pembiayaan pendidikan dengan cara memanfaatkan fasilitas dan sarana-prasarana yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk menggapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan pengertian administrasi pendidikan yang sudah saya sampaikan, nah di mana administrasi pendidikan ini sebagai upaya bersama dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun komponen-komponen penting yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi pendidikan ini, yakni diantaranya yaitu administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan secara matang dan diusahakan dengan sengaja serta sadar dan dilaksanakan penuh dengan sungguh-sungguh dalam pembinaan peserta didik di sekolah. Nah, di mana administrasi kurikulum ini terdiri dari pencatatan, pembukuan, dan pendataan jumlah pelajaran yang akan diajarkan, manajemen waktu belajar, pengelolaan jadwal guru beserta jumlah jam guru, pembagian jumlah kelas, jadwal penjadwalan buku yang dibutuhkan, program semester dan program tahunan, dan kalender pendidikan secara pengelolaan dan pelaporan penilaian pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada administrasi ketenagaan pendidikan. Nah, ini terdiri dari kumpulan surat lamaran penerimaan pegawai mutasi pendidik, surat keputusan, surat tugas guru, berkas-berkas yang berkaitan dengan tenaga pendidikan di sekolah dan madrasah, serta daftar para pegawai sekolah dan madrasah. Nah, yang ketiga yaitu administrasi kesiswaan. Nah, ini selalu berhubungan dengan tata usaha dan penyimpanan data-data siswa yang meliputi organisasi perkumpulan siswa, pengelolaan kesehatan murid, kesejahteraan siswa, penilaian dan pengukuran kemajuan siswa di sekolah dan madrasah, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan bimbingan dan keterampilan siswa. Yang keempat yaitu ada administrasi sarana dan prasarana, ya. Ini meliputi pengaturan buku, perencanaan, pengadaan barang pendidikan sekolah dan pendidikan sekolah, dan pengelolaan penggunaan barang pendidikan, buku, perbaikan barang, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada, dan selanjutnya administrasi keuangan, yang pembiayaan yang meliputi pengaturan keuangan, biaya pendaftaran siswa, biaya perlengkapan pembelajaran peserta didik, serta pembiayaan gedung dan bangunan pendidikan. Nah, pembiayaan uang seragam dan lain-lain. Nah, selanjutnya administrasi perkantoran, ini meliputi surat masuk dan surat keluar, buku tamu, buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan. Nah, administrasi yang selanjutnya administrasi unit penunjang pendidikan, ya. Ini meliputi pramuka, olahraga, dan bagian pembimbingan UKS, administrasi kesenian. Dan selanjutnya administrasi layanan khusus, yakni peserta didik, layanan antar jemput peserta didik, bimbingan khusus di rumah. Dan selanjutnya administrasi lingkungan dan keamanan sekolah, yakni meliputi perencanaan dan pengaturan tata tertib dan regulasi pengaturan waktu di sekolah dan madrasah, seperti jadwal penjagaan, jadwal kebersihan sekolah, dan
dan madrasah. Nah, administrasi selanjutnya administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau dikatakan dengan humas. Nah, hasilnya itu meliputi hasil rapat dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan madrasah. Nah, ini program dapur dan lain-lain itu termasuk program-program humas yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, sedangkan ketika kita lihat menurut Berawanto administrasi pendidikan, yaitu apa tujuannya dari administrasi pendidikan itu sebagai usaha bersama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Maka administrasi di dunia pendidikan adalah agar dapat tujuan, agar mencapai tujuan secara maksimal. Nah, adapun tujuan administrasi pendidikan di Indonesia yang diimplementasikan di sekolah dan madrasah yang bersumber pada tujuan utama pendidikan nasional yang ada dalam GBHN adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta menunjang tinggi akhlak dan moral yang memiliki kepribadian untuk memperkuat semangat kebangsaan agar menjadi manusia pembangunan yang memiliki kecerdasan serta keterampilan di Indonesia. Nah, selanjutnya itu kepada pembahasan manfaat administrasi pendidikan. Nah, di mana menurut Ahmad Sabri dalam bukunya Administrasi Pendidikan, yaitu manfaat administrasi pendidikan adalah yaitu meningkatkan kesadaran tugas-tugas dan kewenangan untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengelola pengajaran dan pembelajaran. Nah, administrasi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidik di satuan pendidikan serta menghindari kesalahan kerja atau overlapping kerja tugas dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan ini. Nah, agar administrasi berjalan dengan sempurna, maka dibutuhkan berbagai usaha dan proses bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan madrasah ini. Nah, menurut William H. Neumann menyebut the work of administration dan yang didapat dalam 5 proses, yaitu 1. Perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengumpulan sumber atau assembling research, yang keempat pengendalian kerja, yang kelima pengawasan. Nah, jadi supaya berjalan dengan lancar maka harus lakukan 5 yang tadi sudah saya sebutkan ini. Nah, oke. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.